Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Slamet Mulyono, JGP Kota Malang, Jawa Timur. Koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Guru sebagai pemimpin pembelajaran perlu melaksanakan langkah-langkah pengambilan keputusan dalam mengelaborasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Keputusan guru sebagai pemimpin pembelajaran haruslah sesuai arah dan tujuan pembelajaran. Guru dalam menjalankan perannya harus menganut sistem Among, yaitu yang pertama sistem pendidikan berdasarkan asah asih asuh. Yang kedua, menerapkan pendidikan bersendi pada kodrat alam, kodrat zaman, dan kemerdekaan anak. Pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka tentang bagaimana sebuah pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran, yaitu dengan menerapkan prinsip Ingarso Sung Tulodo, pemimpin atau guru memberikan contoh yang baik pada muridnya. Ingmadyo Mangunkarso, pemimpin atau guru bekerja sama dengan muridnya. Tut Uri Handayani, pemimpin atau guru memberikan kesempatan muridnya untuk berkembang. Dalam kehidupan akan ada nilai-nilai kebajikan yang bertentangan dengan teori dan peraturan, seperti kasih sayang, kebenaran, dan keadilan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri sangat berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, seperti nilai keyakinan, kesetiaan, kepedulian, kejujuran, dan tanggung jawab. Sebagai guru penggerak, nilai-nilai dan peran guru penggerak: pertama, mandiri; kedua, kreatif; ketiga, inovatif; keempat, kolaboratif; kelima, reflektif; dan keenam, berpihak pada murid, hendaknya sebagai pijakan dalam prinsip pengambilan keputusan. Pendampingan yang diberikan pendamping pada sesi coaching sangatlah membantu calon guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan. Pada sesi coaching yang dilakukan calon guru penggerak berupa kegiatan pengujian pengambilan keputusan yang telah diambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut efektif? Dan apakah masih ada pertanyaan dalam diri atas pengambilan keputusan? Kegiatan coaching dalam pengambilan keputusan dilakukan dengan model Tirta yang terdiri atas tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika dihadapkan pada situasi dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika adalah situasi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan yang secara moral kedua pilihan tersebut benar namun bertentangan. Bujukan moral adalah situasi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah secara norma atau hukum. Dalam pembahasan kasus diawali dengan menentukan paradigma dilema etika, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Setelah itu, menentukan prinsip dalam pengambilan keputusan yang terdiri dari berpikir berbasis hasil akhir (end-based thinking), berpikir berbasis peraturan (rule-based thinking), berpikir berbasis rasa peduli (care-based thinking). Di tahap selanjutnya dilakukan prinsip 9 langkah pengambilan keputusan yang terdiri dari 1. Mengenali nilai bertentangan. 2. Siapa yang terlibat. 3. Fakta-fakta. 4. Uji benar salah. 5. Uji paradigma. 6. Prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Tinjau dan refleksikan keputusan. Dengan pengambilan keputusan yang tepat melalui model, metode, dan pendekatan yang tepat,
saat menghadapi masalah atau situasi pembelajaran, maka seorang pemimpin pembelajaran akan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif, positif, aman, dan nyaman yang ujungnya akan mampu mewujudkan murid yang merdeka. Dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika, seringkali menemui kesulitan. Kesulitan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan antara lain perbedaan persepsi warga sekolah, pengaruh nilai dan budaya masyarakat di lingkungan, dan ketika dihadapkan pada kasus-kasus dilema etika yang rumit. Pengambilan keputusan yang tepat akan mempengaruhi cara pengajaran seorang guru untuk mewujudkan pendidikan yang memerdekakan murid. Misalnya dengan menyesuaikan dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid, serta mampu dalam menyelesaikan suatu kasus sehingga dapat mewujudkan pendidikan yang memerdekakan murid. Seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Karena melalui keputusan yang tepat yang dibuat pemimpin pembelajaran akan mengarahkan potensi dan bakat yang dimiliki untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Kesimpulan akhir dalam pembelajaran modul 3.1. Nilai dan peran seorang guru atau pemimpin pembelajaran sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan yang tepat bagi muridnya. Untuk mampu membuat keputusan yang tepat, guru sebaiknya menggunakan paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Guru juga dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif model Bagja, pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional, serta proses coaching model Tirta untuk mewujudkan budaya positif, lingkungan yang kondusif di sekolah untuk mewujudkan murid yang merdeka, selamat, dan bahagia. Demikian koneksi antar materi modul 3.1. Salam bahagia.